wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, baik semuanya, luar biasa. Oke, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online. Dan materi pagi ini adalah pelajaran IPA. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu bersama-sama seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, mari untuk menyemangati pagi ini kita tepuk dulu ya, tepuk visi mafis dulu supaya mengingatkan kita apa itu visi mafis. Tepuk visi mafis, terwujudnya generasi muslim yang soleh dan akram. Mafis, yes. Bagaimana? Sudah semangat? Oh, masih ada yang kelentok ternyata di rumah ya. Oh, kita tepuk lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pagi ini kita akan langsung saja kita ke materi kita pagi hari ini, yaitu tentang nanti. Oh iya, pagi ini tadi semuanya hujan ya, di daerah kalian semuanya hujan. Tadi Bapak Guru juga kehujanan berangkat ke sekolah. Nah, materi kita kali ini juga berhubungan tentang itu. Tapi sebelumnya, mari kita baca dulu dalam satu ayat dalam surat An-Nur, ayat 34 kalau nggak salah. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah boleh buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu 'amman yasha'u yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari yang Dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surat An-Nur ayat 34. Dari ayat tersebut ya, ini nanti akan berhubungan dengan materi berikut ini, yaitu tentang siklus air atau yang sering kita sebut juga dengan daur air. Nah, dalam siklus air ini, dalam pembelajaran kali ini, pertama kita lewati dulu kompetensi inti. Kompetensi inti sudah sering kita sudah semuanya sudah tahu. Sekarang kita langsung saja ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar apa? Kompetensi dasarnya apa? Pertama, menganalisis daur air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Jadi yang kita pelajari adalah tentang ini, menganalisis daur air. Nah, indikatornya apa saja? Yang pertama, siswa menjelaskan siklus air. Yang kedua, menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Yang ketiga, menyebutkan kegunaan air dan cara menghemat air. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran kali ini adalah, setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan anak-anak semua ya dapat atau mampu menjelaskan siklus air pada gambar. Kemudian yang kedua, menyebutkan beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan manfaat dan cara menghemat air. Nah, adapun materi pada daur air kali ini
bisa kita lihat terlebih dahulu di sini. Nah, ini adalah ringkasan dari materinya. Yang pertama, siklus air. Nah, siklus air itu apa? Nah, di sini dapat kita lihat, dan kalian juga bisa lihat di buku kalian masing-masing di rumah. Semuanya sudah membuka buku ya. Dalam buku siswa juga sudah ada. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Atau juga bisa dikatakan juga perputaran air ya, perputaran. Jadi air itu berputar dari misalnya, saya jelaskan sedikit saja. Air yang ada di seluruh permukaan bumi ini, seluruh permukaan bumi, baik itu air sungai, air laut, air danau, air-air yang ada di dalam tanah, semuanya itu nanti akan semuanya menguap. Kenapa kok bisa menguap? Karena ada panas matahari. Nah, karena ada panas matahari. Kemudian, nah di sini sudah dijelaskan, air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan. Nah, penguapan ini disebut juga dengan evaporasi. Perlu kalian ingat, evaporasi. Apa evaporasi? Penguapan. Nah, semuanya mengalami penguapan. Kenapa kok mengalami penguapan? Karena terkena panas matahari. Loh, itu maka air di seluruh permukaan bumi mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Kemudian air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Nah, kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Nah, seperti biasanya ya, sebelum saya lanjutkan, ketika kalian misalnya dari rumah naik ke Gunung Muria, yang terjadi dari rumah asalnya panas, kemudian naik ke Gunung Muria, rasanya akan tambah panas apa semakin dingin? Oh, semakin dingin. Kenapa kok semakin dingin? Padahal kan dekat matahari. Nah, itu karena semakin dingin itu semakin ke atas suhu udaranya itu semakin rendah sehingga akan semakin dingin ya. Tidak kok oh dekat dengan matahari kok seharusnya semakin rendah. Tidak seperti itu. Nah, jadi sama juga air naik ke air dari permukaan bumi itu akan ke atas ya, menguap karena ada pengaruh dari terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua, butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan. Kita semua sering lihat awan di langit, di atas ya, di langit sana, di langit sana sering kita lihat awan. Nah, itu merupakan butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak. Nah, di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Nah, seperti biasanya tempat yang dingin, misalnya kalian di rumah punya kulkas kan? Nah, di situ ada freezer. Freezer karena di situ kamu masukkan air, freezer dingin, maka dia akan membeku menjadi es. Sama juga dengan ini, dengan air ya. Butiran-butiran air itu karena di atas itu semakin dingin, suhu udara semakin dingin, maka semuanya suhu air tadi semuanya akan membeku. Nah, jika butiran air atau es di awan cukup besar, karena sudah sangat besar ya, butiran dapat jatuh ke tanah. Nah, peristiwa jatuhnya butiran-butiran air ke bumi atau ke tanah ini disebut dengan presipitasi. Disebut dengan apa? Oh ya, pinter, presipitasi. Nah, presipitasi dapat berupa hujan, es, dan juga salju. Nah, itu yang disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan mengalami proses infiltrasi. Proses apa namanya anak-anak? Proses infiltrasi. Apa itu proses infiltrasi? Yaitu air akan meresap ke dalam tanah, dan akan keluar sebagai mata air. Makanya kalau biasanya di tempat kita namanya sumber-sumber air itu, nah itu dari proses infiltrasi itu, dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, danau, dan juga laut. Nah, air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini terus berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Nah, berarti kan berputar terus. Nah, dari sini dapat kita ketahui sebenarnya air di bumi ini sudah tidak akan pernah habis seharusnya. Karena air selalu mengalami perputaran air atau siklus air atau juga yang disebut dengan daur air. Loh, kenapa kok sering kita alami misalnya kemarau panjang kemudian tiba-tiba tidak ada air? Nah, itu sebenarnya perlu kita selidiki kenapa itu. Itu sebenarnya karena kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Coba kita lihat kalau kita jalan-jalan ke gunung, banyak hutan-hutan di gunung yang sudah gundul betul.
Tanamannya cuma apa coba anak-anak? Oh iya, ternyata jawabannya betul, betul sekali. Kopi. Nah, apakah pohon kopi bisa menyerap air akar-akarnya? Tidak. Seharusnya apa? Halo, seharusnya apa? Oh ya, betul, ada yang jawab. Seharusnya pohon-pohon yang besar. Nah, pohon-pohon yang besar itu akan bisa menyerap air dan juga menyimpan air. Tapi ternyata sudah habis. Makanya ketika musim kemarau, kita juga sering kekurangan air. Nah, itu yang perlu kita pahami. Dan untuk lebih memahami materi ini, dapat kita lihat video berikut ini. Proses terjadinya air video. Nah, bisa kita lihat videonya. Nah, ini sedikit tentang turunnya hujan ya. Nanti bisa kalian pahami dari sebagai tambahan dari materi yang Bapak sampaikan. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Jadi videonya agak kurang jelas, tapi tidak apa-apa. Tetap kita lanjutkan, kita lihat bersama-sama. Nah, wah, air naik, berapa? Naiknya bisa kita lihat di situ. Nah, nanti akan diperlihatkan air naik karena suhu udara naik. Panas ya. Nah, di situ mengalami kondensasi, mengembun. Sudah terbentuk titik-titik air. Nah, itu kemudian terbentuk awan kecil ya. Terbentuk awan kecil karena semakin naik itu semakin tinggi itu semakin dingin tadi ya. Nah, suhunya turun. Nah, ini itu sangat dingin. Butiran-butiran awan tadi membentuk butiran es ya. Ya, sudah selesai. Ada video yang kurang jelas tapi sudah ada pada materi tadi. Nah, dari pembelajaran kali ini ya anak-anak semuanya sudah paham tentang apa? Kali ini kita mempelajari tentang apa? Oh ya, tentang daur air. Sudah paham apa itu daur air? Sudah. Nah, karena semuanya sudah paham, maka untuk hari ini pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Tapi perlu kalian ingat bahwa sebenarnya ini belum selesai. Sebenarnya belum selesai. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Pada materi berikutnya. Tapi masih tentang ini, tentang daur air. Nanti kita akan bagi kelompok. Tapi kita rehat terlebih dahulu. Nanti baru kita lanjutkan. Akhirnya dari Bapak ya. Selamat belajar kembali. Boleh yang belum sarapan, boleh sarapan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.